Kami para relawan harus turun langsung ke petani dan mengenalkan secara langsung apa itu hoax. Halo Mafindowers, perkenalkan saya Aisyah Adilah, Fact Checker Junior dari Mafindo. Nah, di konten beranda atau berbagi cerita perjalanan dan aksi Mafindo, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang relawan Mafindo asal Purworejo, yaitu Mbak Kasihani. Halo Mbak Yani, apa kabar? Hai Mbak Aisyah, hai Mafindowers. Salam kenal, saya Yani, relawan Mafindo Purworejo. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Dan selain itu, saya aktif berkegiatan di masyarakat dan juga melakukan edukasi literasi digital. Mungkin itu saja perkenalannya dari saya Mbak Aisyah. Mbak Yani, bisa diceritain Mbak Yani gimana awal mula Mbak Yani ini bergabung jadi relawan Mafindo? Terima kasih Mbak Aisyah. Nah, awal mulanya saya bergabung ketika saya berkenalan dengan seorang perempuan yang keren sekali. Beliau adalah Ibu Dina Sutomo, Korwil Mafindo Purworejo yang pertama, dan beliau juga yang menginisiasi berdirinya Mafindo Purworejo. Salah satunya yang menginisiasi adalah beliau. Kala itu kami bertemu di event Bawaslu. Jadi ketika itu kita berkenalan, biasa emak-emak langsung ngobrol, cair. Akhirnya Bu Dina mengajak saya untuk bergabung menjadi salah satu relawan Mafindo. Nah, Mbak Yani, pasti banyak nih pengalaman yang Mbak Yani alami selama mengedukasi masyarakat. Nah, bisa diceritain nggak itu pengalaman menarik dan juga tantangan-tantangan yang Mbak Yani hadapi selama melakukan edukasi literasi digital kepada masyarakat? Nah, kenapa saya tertarik untuk bergabung menjadi relawan Mafindo? Karena apa yang saya pelajari di Mafindo dan apa yang saya pelajari di komunitas lain pun selaras, bahwa ternyata berita bohong itu harus kita lakukan klarifikasinya. Untuk itu saya memantapkan diri untuk menjadi salah satu relawan Mafindo Purworejo. Mungkin ada beberapa Mafindoers yang belum paham di mana sih letak Purworejo. Nah, Purworejo sendiri terletak di pesisir selatan Jawa Tengah. Purworejo terletak di baratnya Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Bagi teman-teman yang mungkin melakukan perjalanan ke Yogyakarta, bisa singgah di Purworejo. Nah, Purworejo sendiri ini Mbak Aisyah terkenal dengan kota pensiunan. Selain itu, sebagian masyarakat Purworejo adalah berprofesi sebagai petani. Nah, tantangan kami sebagai relawan, kalau mungkin di kota-kota besar, teman-teman relawan itu mengedukasi secara online, atau mungkin dengan mengedukasi bagaimana sih caranya mengenali hoax, bagaimana sih cara mengenali berita yang di-share, bagaimana sih cara mudah untuk tahu hoax itu apa. Sementara kami di Purworejo, kami para relawan harus turun langsung ke petani dan mengenalkan secara langsung apa itu hoax, bagaimana hoax bekerja. Karena jangan salah, hoax itu tidak hanya tersebar di media online saja. Dari mulut ke mulut pun hoax tersebar. Karena mungkin para petani ini hanya mendapat informasi dari satu arah, yaitu media televisi. Jadi kami biasanya melakukan edukasi pengenalan hoax secara langsung. Ada beberapa teman relawan yang memang profesinya petani dan beliau langsung turun ke sawah biasanya untuk mengedukasi. Seperti itu Mbak Aisyah. Luar biasa sekali ya, berarti berbagai elemen masyarakat di Purworejo juga turut bahu-membahu untuk mengedukasi masyarakat, terutama petani di sana ya Mbak. Nah, Mbak Yani ini kan kegiatannya ini banyak sekali ya, antara mengurus keluarga, kemudian juga mengikuti beberapa organisasi juga, kemudian mengedukasi masyarakat juga.
Nah, gimana sih Mbak caranya untuk membagi waktu antara itu semua, antara mengurus keluarga, organisasi, dan juga mengedukasi masyarakat? Oke, nah untuk saya pribadi, antara pekerjaan, terus passion, terus mendidik anak, terus mengurus rumah tangga, itu tidak ada yang bisa dipisahkan. Jadi awalnya dulu almarhum suami sangat mendukung saya bergabung di berbagai komunitas. Karena apa? Ketika kita bergabung di suatu komunitas, aura positif dari komunitas itu pasti sampai ke rumah. Dan apapun yang saya lakukan di komunitas, biasanya saya melibatkan anak-anak. Ketika memang acara itu atau kepanitiaan dari acara itu mengizinkan saya untuk membawa anak-anak, sebisa mungkin saya membawa mereka untuk bergabung di acara tersebut. Otomatis memang saya harus memberikan kegiatan ketika memang tidak ada kids corner di suatu kegiatan. Tapi biasanya sebelum kami berangkat, saya memberikan pengertian ke anak-anak, nanti acaranya akan seperti ini, kalian bisa terlibat di salah satu acara yang akan Ibu lakukan. Jadi antara berkomunitas, melakukan edukasi, mengurus keluarga, itu bagi saya tidak ada yang terpisahkan. Jadi semua bisa dilakukan secara bersama, dan poin pentingnya adalah saya harus komunikasi ke keluarga. Ketika memang saya tidak bisa membawa anak dalam suatu kegiatan, saya akan mendelegasikan pengasuhan anak ke orang lain. Begitu Mbak Aisyah. Ini kan Mbak Yani ini banyak sekali kan kegiatannya yang turun ke masyarakat juga, berbicara di depan orang banyak juga. Nah, bisa nih sharing ke Mafindowers, gimana sih tips untuk menjadi percaya diri gitu? Oke Mbak Aisyah, jangan salah Mbak Aisyah, saya pun dulu krisis kepercayaan diri. Karena saya mempunyai satu kelemahan di mata, yang itu ketika kita melakukan edukasi, otomatis kita harus menatap langsung audiens kita. Nah, di Mafindo, teman-teman, terutama pengurus Mafindo, sudah memberikan jalan keluar dengan melakukan banyak sekali pelatihan. Nah, pelatihan yang saya ikutin salah satunya adalah pelatihan public speaking. Nah, di pelatihan public speaking yang diadakan oleh Mafindo, khusus untuk relawan Mafindo, saya mendapatkan penguatan dari seorang Mbak Anita Wahid, dari Teh Santi, bahwa kamu bisa kok. Bahwa ternyata mata saya juling, mungkin teman-teman bisa melihat, fokus pandangan mata saya tidak sinkron, dan itu menjadi kendala banget ketika saya harus melakukan edukasi. Saya merasa dulu ketika krisis kepercayaan diri itu menerpa, saya merasa nanti audiens melihat mata saya aneh nggak sih gitu. Nah, ketika saya melakukan edukasi offline, saya bisa menjelaskan langsung ke para audiens bahwa mata saya juling. Jadi nanti ketika saya berbicara, otomatis mata saya tidak sinkron. Nah, selama pandemi ini saya menerima beberapa ajakan untuk menjadi narasumber online. Otomatis saya harus berhadapan dengan laptop, ngomong sendiri ke laptop. Itu krisis kepercayaan diri saya kambuh lagi Mbak Aisyah. Akhirnya penguatan dari teman-teman Mafindo di pelatihan public speaking itu menguatkan saya lagi. Bahwa kamu bisa, bahwa ternyata mata itu tidak menjadi fokus seseorang untuk mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Itu yang terjadi, yang saya rasakan. Jadi banyak sekali support dari teman-teman Mafindo. Selain itu, saya punya tips untuk mungkin teman-teman yang mempunyai atau Mafindowers yang mempunyai masalah yang sama dengan saya. Saya ketika melakukan edukasi online menggunakan kacamata, padahal mata saya normal. Tapi dengan memakai kacamata ini, saya merasa tingkat kepercayaan diri saya naik beberapa persen, Mbak Aisyah. Begitu, Mbak Aisyah. Berarti kenaikan kepercayaan diri itu juga dibantu dengan rekan-rekan di Mafindo lainnya dan juga cari solusi sendiri untuk kekurangan yang Mbak Yani miliki. Nah, terakhir nih Mbak, kira-kira apa harapan Mbak Yani sebagai relawan Mafindo ke depannya? Oke, harapannya untuk relawan Mafindo. Untuk Purworejo sendiri, Mbak Aisyah,
Karena kami terletak di kota kecil dan sumber daya manusianya pun terbatas, saya harapkan generasi muda di Purworejo semakin banyak akan bergabung untuk menjadi relawan Purworejo. Karena di kami tenaga-tenaga muda, tenaga yang masih fresh, masih sangat kurang. Seperti itu, hanya beberapa anak-anak muda yang bergabung di Relawan Purworejo. Nah, untuk Mavindo secara luas, saya berharap semakin banyak masyarakat yang sadar akan cek fakta dan tidak hanya share berita. Mungkin itu saja Mbak Aisyah. Ya, Mbak Hani, jadi saya setuju banget sih. Jadi kita harus cek ulang informasi yang kita dapatkan dari orang lain ya Mbak. Nah, Mavindowers, pengalaman dari Mbak Yani ini menarik sekali ya Mavindowers. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman Mbak Yani. Terima kasih Mbak Yani atas sharingnya. Nah, Mavindowers, kita nih nggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi ke depannya. Tapi dari pengalaman Mbak Yani tadi, aku jadi belajar banyak untuk selalu semangat setiap harinya. Akhir kata, saya Aisyah Adilah dan Mbak Yani pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten Mavindo selanjutnya. Bye Mavindo.